Masuk ke energi zodiak di tahun 2025, apa yang akan terjadi, kita buka ceritanya ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke energi zodiak di tahun 2025, apa yang akan terjadi, kita buka ceritanya ya. Ini buat zodiak siapa kali ini? Halo Scorpio. Scorpio di tahun 2025 ada apa sebenarnya? Ini dimulai dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember ya. Di 12 bulan ini ada apa katanya? Scorpio, halo. Ini kartunya. Tetap yakin dan percaya sama keyakinannya masing-masing. Anggap saja ini hiburan, yang baiknya aminkan, yang jeleknya buat jaga-jaga ke depannya. Scorpio, ini kartunya di tahun 2025 sebenarnya ada apa sih? Apa yang akan terjadi, itu yang kemungkinan terjadi di tahun 2025, apa sebenarnya yang kemungkinan terjadi di tahun 2025 ini, dimulai dari bulan Januari ya Scorpio. Ini kartunya kita buka sama-sama, terus budayakan nonton sampai akhir biar nggak gagal paham ya dari keadaannya. Ini bisa aja sambung menyambung antar bulan, atau bisa di bulan berikutnya ada keadaan baru gitu ya, ada masalah atau ada kebahagiaan baru di bulan berikutnya. Ini kartunya kita buka ceritanya seperti apa ya. Dimulai dari bulan Januari, kita buka dulu energinya. Ada The Fool, memulai lagi, mau sampai kapan gitu ya. Ini Februari ada energi Page of Cup, keinginan yang kuat. Ini di bulan Maret udah saatnya berjuang. Bulan Maret, April tetap bertahan di keadaannya. April, Mei, Queen of Swords, berusaha tegas sama pendiriannya karena sebelumnya udah berusaha ya. Bulan Juni ada apa? Bingung di pikiran. Berarti kalau bingung gini, apa yang dimulai, apa yang diusahakan kayak belum tercapai gitu ya. Tapi itu mau proses. Di bulan Juli ada apa? Ada fondasi yang kuat. Ini tentang apa? Tentang fondasi, tentang uang, tentang harapan. Bulan Agustus ada kebangkitan baru, Kak, semangat baru. Kebangkitan lagi gitu ya. Yang tadinya ada kerugian bisa maju kembali, bisa. Agustus, September ada The Devil, hati-hati sama sesuatu yang bikin ketergantungan, tapi sesuatu tersebut hal jelek gitu ya. Agustus, September, Oktober tuh pentakel tentang pembagian uang, keadaan. Jadi harus pintar-pintar ngelola keuangan ya di keadaan yang masa-masa apa gitu. Ini di bulan November udah nyoba, tapi nggak ada salahnya nyoba gitu ya. Di bulan Desember ada permasalahan apa yang harus dibereskan. Tentang permasalahan, keinginan, ini The Devil yang harus dihindari. Ini nggak akan semua resonate ya. Kalau mau resonate silahkan personal reading, nomornya ada di deskripsi. Scorpio, halo. Ini di akhir tahun ada The Tower, apa ya, hindari aja The Devil Kak, karena di pertengahan bulan ada The Devil. Jadi sebaiknya gitu. Kenapa readingan dibuat? Buat jaga-jaga supaya nanti tidak ada rasa kecewa yang terjadi di keadaannya ya. Jaga-jaga aja biar kalau ada sesuatu yang ini nggak baik gitu, kitanya bisa antisipasi dari sekarang. Kita mulai dari The Fool dulu ya. Sesuatu yang ingin dimulai, tentang apa ini, mau memulai apa, sesuatu yang ingin dimulai, belajar dari keadaan sebelumnya gitu ya. Harus belajar dari keadaan sebelumnya, harus melihat keadaan sekitar. Ini keadaannya seperti apa saat ini gitu, ini kondisinya seperti apa, peluangnya seperti apa, harus bisa melihat keadaan sekitar ya. Kalau mau maju, kalau mau memulai, jangan sampai kita memulai tapi nggak tahu rintangan yang akan kita hadapin di depan apa gitu. Harus dipikirkan matang-matang lagi. Terus kalau orang di keadaan The Fool gini ya, mau memulai harus pintar-pintar, harus pintar-pintar dengerin omongan orang. Jangan sampai kita ikut terbawa sama omongan orang yang belum tentu kebenarannya buat di depannya gitu ya. Ini kartu konfirmasinya dari The Fool. Queen of Cup, ada perasaan, ada keinginan yang kuat, ada harapan, ada kemauan, tapi takut, ada ketakutan. Ada ketakutan kayak trauma, tapi ada justice, jangan takut. Kalau keadaan sebelumnya zodiak Scorpio udah ngusahain yang terbaik,
tentang perasaan, tentang kebahagiaan, tentang seseorang atau tentang sesuatu yang kita cintai, seseorang yang kita cintai, kitanya udah berusaha yang terbaik gitu ya, tapi keadaannya jelek, keadaannya nggak seperti apa yang kita mau, kitanya jangan takut ya. Ini ada justice, ada tabur tuai yang berlaku di sini. Berarti di bulan Agustus, kalau kemarin kakak tersakiti sama keadaan atau sama seseorang, di bulan Agustus, di bulan Januari akan ada kebaikan, akan ada perubahan baik gitu ya. Cuman jadi Scorpio-nya kayak yang takut buat maju ke depan, takut buat memilih jalan, kayak yang takut buat ngelanjutin keadaannya. Itu rasa takut datang dari mana? Dari keinginan biasanya. Di bulan Januari pengen memulai tapi kitanya belum punya keinginan mau kemana, tapi perasaan gede gitu ya untuk seseorang, bisa untuk berbagi, bisa perasaan gede tapi kitanya belum punya keinginan, belum punya inceran mau kemana. Di bulan Februari udah kelihatan pengennya kemana, maunya kemana, tapi harus butuh pengorbanan lagi gitu ya, butuh kerja keras lagi buat mencapai keinginan itu. Ini akan ada kebaikan yang datang. Intinya zodiak Scorpio harus punya keinginan dulu ya, harus bisa bahagia dulu di keadaannya, harus bisa bahagia di keadaannya, baru zodiak Scorpio punya keinginan buat maju ke depannya. Maju ke depan kemana gitu ya, kemana Scorpio? Silahkan tulis di kolom komentar kemana majunya. Ini walaupun berat tetapi harus dijalanin ya. Kenapa terasa berat, beban? Keinginannya belum tercapai. Kalau keinginan udah tercapai mah ya melangkah juga ringan gitu lah, enteng. Karena ini belum tercapai, belum kelihatan, baru mulai merasakan ini aku bisa merasakan kebahagiaan, aku pengen ini, baru gitu ya, makanya terasa berat. Tapi nanti kalau sesuatu itu udah tercapai, atau bisa aja keinginan tentang seseorang kalau udah bersama, mungkin semua masalah, semua keadaan bisa jadi ringan gitu ya, seperti itu. Ini di bulan Maret ada Ace of Pentacle. Di bulan Maret ada Ace of Pentacle. Apa yang kita usahakan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita rencanakan, biasanya dikasih kemudahan, apalagi buat untuk ngebahagiain seseorang ya, apalagi untuk kita punya target kemana gitu. Ini dipermudah sebenarnya, orang-orang ngelihat di keadaannya, kak buat keadaan ini kelihatan jalannya gitu ya, mau kemana. Jadi harus punya keinginan dulu. Di bulan Maret ada jalan buat menuju keinginan itu, cuman kitanya pintar-pintar, kitanya bisa nggak buat mencapai tujuan keinginan itu. Ada The Magician kak, kadang The Magician datang keajaiban gitu. Kita kayak yang tanya, ini nggak mungkin kalau aku bisa gini, tapi ternyata bisa. Nah, itu keajaiban. King of Cup tentang keinginan, harapan, pengen mengejar sesuatu. Ada kebangkitan baru, berarti kebangkitan baru yang tadinya kita udah down gitu ya, udah jatuh, udah apa, ada semangat lagi, ada kebangkitan lagi, dikasih kesempatan untuk bangkit kembali. Kesempatannya tentang apa ini kakak sendiri yang tahu gitu ya. Ini soalnya tentang keajaiban, kayak yang tadinya mustahil, ini nggak mungkin tercapai, ini nggak mungkin terjadi, tapi setelah kita usahakan, kita kejar gitu ya, dengan perasaan pengen ada kebahagiaan di depan, ini ketemu kebahagiaannya, ada kebangkitan. Di bulan Maret ini tentang uang, tentang rezeki tentunya ya. Bulan April zodiak Scorpio harus tetap bertahan di keadaannya. Bertahan dari keadaan seperti apa? Bulan April dari permasalahan yang ada mungkin permasalahan apa yang terjadi, harus tetap bertahan, memperjuangkan gitu ya, tentang kebenaran tentunya. Kalau kita udah yakin, kita yakin, atau kalau udah selama ini diusahain, udah ngusahain gitu, kayak yang sayang kalau untuk ditinggalkan, sayang untuk dilepaskan, usahakan aja kak. Cuman hermit mah biasanya cobaan datang, tapi di saat cobaan itu datang, cobaannya itu gitu ya, buat menaikkan derajat kita, kayak ada kenaikan gitu ya, dari segi apa aja yang kakak usahakan. Jadi gini, kenapa hermit datang, kenapa permasalahan datang? Biasanya kalau zodiak Scorpio bisa ngatasin permasalahan yang ada di bulan Juni, di bulan Januari, Februari, Maret, di bulan April, biasanya akan ada perubahan dari segi kehidupan. Bisa aja dari rezeki, bisa dari asmara gitu ya. Asal kitanya mampu buat ngelewatin semua masalah yang ada. Masalah mampu tidaknya tergantung kita, tapi kita harus yakin setiap masalah yang datang, cobaan yang datang buat seseorang pasti sesuai kapasitasnya gitu ya.
Kalau kitanya bisa ngelewatinnya, pasti perubahan ke yang lebih baik lagi di kehidupannya. Ini targetnya kemana? Halo Scorpio. Targetnya untuk bisa mensyukuri apa yang kita dapatkan, untuk bisa mensyukuri apa yang kita miliki, untuk bisa mensyukuri hasil jerih payah kita gitu ya. Akan ada perubahan besar Kak kalau zodiak Scorpio-nya bisa menerima, bisa ngelewatin semua masalah-masalahnya. Di mana gitu ya, kita butuh keyakinan yang kuat buat kita berhasil. Yang bisa ngeyakinin kita apa? Keadaan, perjalanan gitu. Kita selama ini usahain nyampe sini, masa mau nyerah gitu aja. Semangat Scorpio biar ada kemajuan di keadaannya. Target dari bulan April ke bulan Mei, di bulan Mei kita harus punya keyakinan yang kuat, harus yakin di pikiran, yakin gitu ya tentang sesuatu hal. Kita buka ceritanya, ini ada ketegasan, tapi ketegasan dari hasil apa yang kita usahakan ya. Ada rasa lelah, capek. Kadang kalau kita mertahanin atau ngusahain sesuatu yang emang bukan hak kita, bukan milik kita, kadang kitanya berbalik capek lagi gitu ya. Soalnya kita udah ngusahain, udah nyoba berusaha, udah nyoba mencari gitu, udah nyoba ngusahain, tapi hasilnya nggak ada. Kadang capek juga gitu ya. Ada baiknya berhenti dulu sejenak, istirahat sambil berdoa gitu ya. Istirahat ngistirahatin pikiran, perasaan, tindakan gitu. Biar diam dulu sejenak, nenangin pikiran. Kalau dikasih kesempatan untuk rezeki ini esok pentakel, sesuatu yang kita inginkan ada jalan gitu ya, baru maju. Kita lihat The Moon, lamunan. Ini keyakinan tentang apa, keinginan tentang apa, silahkan tulis lagi di kolom komentar ya. Di bulan Januari, Februari, Maret, April, di bulan Mei, kayak yang menginginkan sesuatu, zodiak Scorpio aja udah yakin, tegas, ini pasti kesini bisa tercapai, ini pasti kesini apa yang diinginkan bisa ketemu. Tapi ini The Moon Kak, hati-hati sama pemikiran, hati-hati sama keinginannya gitu ya. Kadang keinginan yang terlalu bukan terlalu tinggi, kalau menghayal mah boleh gitu ya, tapi jangan terlalu mendalam di perasaan gitu. Nantinya takut ada rasa kecewa. Kalau menghayal mah, kalau menginginkan gitu ya boleh lebih, biar mudah-mudahan apa yang kita inginkan, apa yang kita mau jadi kenyataan gitu ya, buat penyemangat kita. Tapi jangan terlalu gede nyimpan harapannya, biar nanti nggak ada rasa kecewa. Soalnya ini ada rasa lelah juga di keyakinannya. Terus di bulan berikutnya, bulan Juni, ini kakak kayak mentok di pemikiran sendiri gitu ya. Ini harus kemana buat ngusahain ini, harus gimana buat ngusahain ini gitu. Di bulan Juni ya, The Moon lagi. Itu teh kenapa gitu ya, zodiak Scorpio kayak yang bingung, kayak nggak ada jalan buat maju ke depan, kayak nggak ada jalan buat mencapai keinginannya. Karena The Moon Kak, lamunan-lamunan yang jauh dari kenyataan. Hindari gitu ya ketakutan-ketakutan yang pernah terjadi di keadaan sebelumnya. Hindari. Sebenarnya ketakutan atau pelajaran yang terjadi di keadaan berikutnya, jadikan motivasi, jadikan semangat ke kitanya, biar buat maju ke depan untuk lebih semangat lagi, giat lagi. Soalnya ada The Magician yang datang. The Magician tentang keajaiban, asal kitanya mau berusaha, kenik open, mau bergerak, jangan hanya diam ya. Ada pergerakan, ada perubahan. Kalau diam, ini The Moon yang datang, jadi lamunan-lamunan. Malah ujung-ujungnya si lamunan itu jadikan kita ketakutan gitu ya. Jadi harus tetap semangat bergerak, usahakan aja. Ini ada perubahan roda, tadi ada keajaibannya. Keajaiban, sesuatu yang kita usahakan pasti akan ada hasilnya, kelihatan hasilnya. Target di bulan Juli ada apa? Ada pondasi yang kuat. Ini pondasi tentang hubungan atau tentang pekerjaan. Balikin lagi ke kakak ya. Ada apa di bulan Juni ini? Di bulan Juli ini tentang pondasi. Intinya ada memperkuat pondasi hubungan bisa, pondasi usaha bisa. Pokoknya kuat gitu ya. Tapi pondasi di sini sama seseorang gitu Kak. Kayak join bisa, atau dalam perasaan harus ada dua orang yang usahainnya. Ini ada dua orang biasanya ya, for open. Tapi terasa berat buat ngejalanin keadaan ini. Berat karena apa? Karena kitanya belum saling. Harus butuh proses ya untuk menyatukan dua orang untuk ngusahain sesuatu. Targetnya kemana? Ke perubahan dari segi keadaan.
akan ada perubahan besar kalau kitanya udah bisa ngerasain saling, tapi kebanyakan rasa sakit hatinya gitu ya. Kadang gini, kita ngusahain sesuatu sendiri bisa gitu ya, ditemenin sama seseorang atau dipertemukan sama seseorang, tujuan sama, tapi banyak cekcoknya gitu. Kadang ngerasain sakit hati apa gitu, tapi rasa sakit hati yang ada itu buat kita ke depan biar bisa lebih solid lagi buat ngadapin masalah-masalah yang ada. Rasa sakit hati ada tapi tentang ini ya, di bulan Agustus ada kebangkitan, dikasih kesempatan untuk bangkit gitu ya, untuk maju. Ada kesempatan, cuman hati-hati, banyak sakit hati, harus bisa saling gitu ya, bisa saling. Ini ada rasa kecewa, dari rasa kecewa yang ada di bulan Agustus, kakaknya mau nyari kebahagiaan, ketemu perubahan, tentang perubahan keadaannya ketemu, ada perubahan dari segi keadaannya. Queen of Swords, harus yakin aja sama apa yang kita inginkan, harus yakin sama yang kita mau. Ini tentang Four of Wands kembali ya, harus solid kah, harus saling. Tapi sebenarnya kenapa gitu kebersamaan ini, kenapa pondasi yang kuat ini malah jadi masalah ke kitanya ya, padahal si pondasi yang kuat ini bisa ngebangkitin kita, bisa ngemajuin keinginan kita gitu, bisa sama-sama ngemajuin keinginan di keadaannya. Tapi Agustus di bulan September ini ada The Devil, ada candu gitu ya, ada sesuatu masalah yang harus dihindari. Candu, The Devil tentang apa permasalahannya tuh? Of Cups sama-sama. Ini mungkin permasalahan datang dari pekerjaan ya, join bisa aja kita bekerja join di keadaan di usaha yang sama. Bisa aja gini, kita berusaha bareng sama orang yang kita sayang gitu, tapi malah yang ada permasalahan-permasalahan yang datang di situ. Ini jadi masalah, kitanya sama-sama gitu. Kalau kita curiga dia curiga, kalau kita percaya dia percaya. Sebenarnya hilangkan devilnya ya, harus saling kak. Ini nggak ada kecurangan sebenarnya, cuman yang ada tentang rasa sakit hati, rasa sakit di keadaan usaha bareng. Rasa sakit apa sih? Ngerasa nggak dihargai mungkin ya, ngerasa kayak kita udah berusaha mati-matian tapi kenapa nggak dihargain gitu usaha-usaha kita. Target kedepannya di keadaan ini di bulan Agustus September, hindari permasalahannya, hindari konflik, hindari The Devil, hindari kecurigaan, hindari sesuatu yang nantinya bikin masalah buat kedepannya. Karena apa? Di bulan Oktober harus berusaha lebih giat lagi gitu. Ini pemasukan ada, tapi pengeluaran harus lebih pintar lagi dalam mengatur pengeluaran pemasukan. Terus harus pintar-pintar lagi dalam mencari kesempatan untuk mencari kebahagiaan ya, mencari kesempatan untuk mencari peluang. Akan ada kebaikan yang datang, cuman kakaknya kayak yang takut gitu ya, takut karena apa? Karena sebelumnya udah ngusahain tapi apa yang diusahakan gak terwujud. Balik lagi ke yang tadi ya, yang penting kita udah berusaha gitu. Kalaupun di keadaan masa lalu ada kegagalan, berarti jadikan kegagalan tersebut motivasi untuk kita maju ke depan. Jadikan pelajaran gitu buat kita maju ke depannya. Walaupun keadaan sebelumnya kakak nggak kayak ada apa gitu ya, ada permasalahan apa, tapi harus jadikan motivasi buat kita maju ke depan. Di bulan Desember, di bulan November, apa yang kita usahakan kayak menemukan apa ya, kita buka aja ya. Ini tentang sesuatu yang kita usahakan tapi nggak ada kemenangannya gitu. Kenig open, cuman kakaknya yang penting masih optimis, masih semangat. Apa yang kita usahakan harus berbuah gitu ya. Tapi sebenarnya kegagalan yang ada ini apakah karena kecurangan gitu ya, kecurangan seseorang yang bareng tadi. Kitanya harus pintar-pintar lagi dalam mengelola keadaan kah, keuangan. Ini tentang kecurangan, tentang kekalahan. Tapi tempran, biasanya kecurangan, kekalahan, ada kecurangan gitu ya di tim kita atau di teman kita atau di pasangan kita. Tentang kecurangan ini yang penting kitanya mau berusaha untuk yang lebih baik lagi di keadaannya. Tempran datang, ada keseimbangan dari alam. Kadang orang lain yang ngerugiin kita gitu ya, kita dikasih kesempatan yang lain, kadang bisa seperti itu. Kadang orang lain yang bareng sama kita yang bikin kita sakit hati gitu, kadang kita dikasih kebahagiaan dari segi mana gitu, dari segi yang lain. Jadi jangan nggak ada keterpurukan ini ya. Temperan datang ada keseimbangan dari keadaan. Di bulan Desember ada apa? Ada permasalahan yang terjadi, hindari permasalahan. Mungkin permasalahan yang ada dari The Devil ini ya, terus dari ada kecurangan, terus dari kakaknya nggak bisa
ngatur keadaan dari apa yang kakak usahakan, ini ada kegagalan di akhir, ada permasalahan ini sebenarnya yang harus dihindari kak. Kita lihat ya konfirmasinya, mudah-mudahan permasalahan yang ada menjadikan kita lebih kuat lagi, harus itu ya, harus permasalahan yang datang harus menjadikan kita lebih maju lagi di keadaan kak. Targetnya kemana? Aduh, The Tower datang 2 kali. Hati-hati aja tentang The Devil ya, harus bisa sama-sama bisa saling ada sedih karena pemikiran sendiri, kayak ada penyesalan di keadaan masa lalu. Kalau gitu ya, ini belum terjadi. Kalau ini di bulan Desember daripada ada penyesalan, kita balik lagi ke bulan berikutnya, ke bulan sebelumnya. Di bulan Juli ada pondasi yang kuat. Di saat pondasi yang kuat ini kita harus bisa saling gitu kak, jangan saling menyalahkan, jangan saling menyakiti, jangan saling ngerasa paling dirugikan gitu ya, harus bisa sama-sama karena pondasi harus ada 2 orang. Mumpung dikasih kesempatan di bulan berikutnya untuk kebangkitan, di saat ada kebangkitan kitanya harus pintar-pintar lagi mengelola keadaan, harus pintar lagi untuk sama-sama gitu ya, berusaha ngeyakinin ke partner kita atau ke seseorang yang bersama kita, harus bisa ngeyakinin, hindari The Devil biar nggak ada permasalahan buat nanti ke depannya. Kalau masalah kecurangan, kalau ada keterbukaan masih mau gitu ya seseorang di sana berbuat curang ke kitanya. Seperti itu Scorpio ya, buat menghindari hal yang tidak diinginkan di depan. Tapi jangan curiga juga sama seseorang ini gitu ya. Kalau kita nanti udah ngerasa di bulan Juli, ini aku ngerasa dicurangi, di saat itu kakak harus ingat ya, harus berusaha saling meyakinkan, berusaha nyari solusi buat keadaannya biar ada kebaikan buat nanti di depannya. Seperti itu. Jadi Scorpio, terima kasih ya yang udah nyaksikan readingannya dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak yang udah support, terus dukung terus channelnya Rizky Tarot. Terus terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rizky Tarot.